sobat, baku dapat lah dengan katong para penghuni Halong Puncak Official. Tepuk tangan dong. Oke, katong judul podcast kali ini Nada Damai dari Maluku merayakan Hari Ukulele bersama Bung Niko. Tamu spesial ini adalah sosok yang sangat penting dalam katong kehidupan juga. Beliau termasuk orang penting dalam pengembangan pariwisata, pendidikan, dan perdamaian di Maluku. Jangan usah lama-lama lagi teman-teman, katong panggil saja Bung Niko. Oke, malam bro. Apa kabar Bung? Kabar baik-baik saja. Kita panggil Bung saja karena memang jiwanya jiwa muda. Jadi kita panggil Bung saja. Kalau panggil Om Niko tuh terlalu tua ya? Iya, terlalu tua. Yo. Jadi panggil Bung saja. Panggil Bung aja. Bu juga sih nggak apa-apa. Iya, iya. Bu Niko juga sih apa-apa. Beta nih sebenarnya masih bingung. Oke. Beta ini sebenarnya masih bingung. Kenapa sih lahir lambat Maksudnya beta lihat anak-anak kecil yang usia sekarang SD, SMP, yang usia 10 tahun, 8 tahun. Dong paling paling jago main ukulele. Tapi pada saat waktu beta itu yang ada. Berarti lahir terlalu cepat ya? Lahir terlalu cepat. Mau tahu bagaimana menurut Om asal usul ukulele ini bagaimana? Oke. Asal usulnya? Ya. Ya, jadi kalau sejarah internasional tuh bilang bahwa musik ukulele itu kan ditemukan tahun 1879 di dengan nama awalnya itu Braginho. Terus oleh seorang pemain musik di Hawaii namanya Fernandez menggantikan nama Braginho dengan ukulele. Uku yang artinya kutu loncat itu bahasa Hawaii. Uku atau juku Om? Uku. Jadi kan namanya ukulele kan? Ini sejarah dunia dulu. Oh iya. Nah, uku artinya kutu loncat itu bahasa Hawaii. Kenapa ganti nama dari Braginho ke ukulele? Karena caranya yang cepat kayak gini. Ya. Nah, itu lalu berubah dari tepuk tangan. Dari Braginho ke ukulele. Nah, 1888 itu dibawa Portugis ke Maluku. Memang sejarah dunia tidak mencatat musik ini masuk di Maluku tuh di Banda pertama, di Pulau Ambon atau Saprawali yang pertama, atau Maluku Utara. Jadi hanya menulis tentang musik ukulele ini masuk di Indonesia itu mulai dari Kepulauan Maluku, terus berkembang menyebar di Indonesia lewat Makassar sampai dengan Jawa. Tapi orang Maluku mengadopsi ini sebagai musik tradisional dengan nama juk atau ukulele itu, tidak ukulele. Nah, orang Maluku membuat juk dari bahan-bahan lokal seperti kayu pule, terus dari tempurung kelapa. Nah, belakangan ini baru banyak orang muncul dengan kreativitas yang luar biasa. Kalau di Indonesia lebih cenderung namanya keroncong. Kenapa nama keroncong? Karena bunyinya ya cincong, kayak gini juga. Nah, jadi tadi kan pertanyaannya, ya bagaimana sejarah ukulele? Ya seperti itu. Luar biasa Om. Tentang tema itu, kenapa sampai memilih tema musik ukulele untuk kedamaian Maluku dan perdamaian dunia? Oh, untuk Malukan Ukulele Day maksudnya? Slogan ukulele beta suka. Oh, ukulele beta suka. Oke, kalau jadi di tahun 2019 kita harus pasang branding yang tepat untuk mengkampanyekan ini musik ukulele. Nah, waktu itu beta dengan Bung Rio Puluhan sepakat ukulele beta suka. Jadi kita ngomong ke luar negeri, I like ukulele gitu kan. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut itu mempengaruhi hati sebenarnya, mempengaruhi jiwa. Ukulele beta suka. Nah, sehingga anak-anak semua pada suka sama ukulele, beta suka ukulele. Jadi itu kenapa sampai kita pakai branding itu kayak Wonderful Indonesia. Itu kan terkenal tuh Wonderful Indonesia. Nah, ketorang kasih besar ukulele di Maluku dengan itu slogan ukulele beta suka. Dan setelah 4 tahun kita lihat kita punya ribuan anak main ukulele karena branding yang tadi, ukulele beta suka. Itu ya. Memang waktu itu kan tidak berpikir bahwa branding ini akan memalukukan, tapi secara regional kita sudah mempengaruhi sampai dengan Maluku Utara, Makassar, dan Papua Raya sudah. Jadi brandingnya sama dan semuanya sama, brandingnya sama. Ukulele beta suka gitu. Tapi kalau gaung ke luar negeri, yes, karena dari awal kita di Ambon kan belum ada jual ukulele yang bagus di toko kan di 2019. Itu beta dengan teman-teman, beta pasti hancur nih. Tapi beta coba tulis di Facebook, di media sosial, minta donasi ukulele dari luar negeri.
Datanglah ukulele pertama yang bagus tuh dari Costa Rica sama Selandia Baru. Setelah itu Australia kirim sekitar 50. Setelah itu berdatangan terus dari Australia. Jadi sekitar ada 200 ya ukulele dari Australia, dan Bung Rido Sleng itu datang membawa ukulele merek Pivi buatan Amerika 90 buat anak-anak ya. Itu awal-awalnya seperti itu sih. Jadi sedikit demi sedikit. Sedikit-sedikit jadi bukit. Tapi ukulele itu kan kita kasih buat anak-anak yang orang tua kurang mampu. Karena beta tulis di media sosial waktu itu begini. Harga ukulele yang bagus di Ambon itu 600.000, 700.000. Itu sama dengan harga beras 24 kilo untuk makan 1 bulan. Tidak mungkin lah anak-anak dengan orang tua, keterbatasan orang tua bisa beli ukulele seharga itu. Itulah yang membuat kenapa orang luar negeri donasikan ukulele ke sini awal-awalnya. Tapi yang paling utama tuh niatnya dulu. Apakah niat yang ketorang sedang lakukan ini mau cari nama atau mau bikin apa? Itu juga orang lihat. Kalau niatnya tulus, ya dengan sendirinya dukungan datang dari banyak orang. Kan ketorang tidak pernah pikir bahwa luar negeri sampai memperhatikan apa yang ketorang kerjakan di Ambon. Karena isu waktu itu mengalihkan anak-anak dari candu gadget. Dengan bermain musik ukulele. Belakangan Islam Kristen main, baru ketorang cerita lagi tuh. Oh ini isu toleransinya masuk. Bergerak lagi dari ukulele kita diskusi dengan teman-teman. Ini momen untuk kita tanamkan perilaku baik buat anak-anak. Ya istilahnya itu apa? Pembentukan karakter lah buat anak-anak Maluku. Kita pingin lagi di 20-30 tahun mendatang kita punya generasi pemimpin yang leadership yang kuat di Maluku, yang kerja di Pemkot, Pemprov, DPR yang kuat. Karena kita kasih kencangnya, stimulannya dari sekarang lewat musik ukulele. Itu Kakak Bung. Luar biasa. Jadi mungkin musik ukulele bisa menjadi rekomendatif untuk bisa buat lagu-lagu. Sangat. Tadi beta sudah dengar cuplikan-cuplikan sedikit tentang Sangat. luar biasa. Semoga berkembang sampai ke tingkat dunia. Sudah berkembang ke tingkat dunia. Karena ukulele sekarang kita jual keluar ya. Maksudnya viral sekali kayak. Sudah viral. Kalau ukulele dari Maluku musik tradisional, hanya kok yang viral ya ukulele ya. Itu yang sangat ini di luar. Tapi memang orang juga punya tantangan ada di ukulele. Cuma tahu lah ada istilah bilang tidak ada itu pelaut yang hebat ketika dia berlayar di laut yang tenang. Pelaut yang hebat itu kan ketika dia berlayar di lautan yang. Nah di Maluku ini kan kita baru start dengan ukulele aja, ada orang-orang tertentu yang bilang mau bikin apa itu? Sudah mau kasih satu-satu juga kan? Orang Maluku punya kebiasaan satu mau naik, satu tarik turun. Nah bagaimana supaya kita tidak ditarik turun? Kita harus tetap bertahan dan kita yakin, ketorang yakin apa yang ketorang kerjakan itu baik. Ya sudah lurus saja sudah. Semua orang akan support. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam Hari Ukulele Maluku tahun ini? Oke, kalau Malukan Ukulele Day ya, kita cerita dulu nih kenapa kita bikin Malukan Ukulele Day ya. Jadi di tahun 2019, 2020, 2021 ukulele makin berkembang. Tapi setiap grup sendiri-sendiri. Beta melihat ini kalau sendiri-sendiri kita tidak bisa jadi besar. Hanya alat musik di Maluku berdiri sendiri-sendiri dan tidak bisa bikin besar. Datanglah beta dengan teman-teman, kumpul, ya kita kontak semua pelatih ukulele dan bercerita di situ. Kalau kita sama-sama, mungkin kita bisa bikin ini barang jadi besar. Karena semua orang pun tujuan sama waktu itu, sama persepsi, oke sama bahwa mengalihkan anak-anak candu gadget, terus ini jadi musik perdamaian Maluku, terus oke ini selamatkan anak-anak dari pengaruh buruk modernisasi. Pakat, terus beta bilang bagaimana dengan teman kalau kita orang bikin hari ukulele orang Maluku. Canangkan. Sehingga ini akan memacu musik-musik tradisional yang lain punya hari musik juga. Selama ini di Maluku kan yang ketorang laksanakan atau ketorang rayakan itu hari musik internasional, hari musik nasional. Kapan orang Maluku punya hari musik? Lalu ketorang sama-sama tetapkan di 4 September 2022 itu jadi hari musik ukulele orang-orang Maluku. Tapi kenapa kita pakai bahasa Inggris? Karena branding internasionalnya. Malukan Ukulele Day. Orang boleh dengar. Kapan itu? Tanggal 4 September. Sehingga orang mau ke sini bikin planning perjalanan tetap angkat September, mulai ribuan anak main ukulele ke Maluku. Ya, kayak gitu. Itu awalnya. Dan jalan sampai sekarang setiap tahun temanya berubah. Di 2022 kita canangkan 2023 kita tetapkan lagi Maluku sebagai provinsi musik ukulele di Indonesia. Temanya sama dengan 2022, musik ukulele menebar cinta dari
Kepulauan Maluku untuk dunia. But di tahun ini karena banyak peperangan terjadi di akhir tahun sampai sekarang pertengahan tahun, kita sepakat dengan sesama pelatih dan kita juga minta pendapat dari anak-anak. Tidak semua anak-anak ya, tapi anak-anak yang kita berpikir, oh ini sudah bisa menyampaikan pendapatnya. Ya. Kondisi dunia seperti apa? Perang, buka YouTube perang, buka TikTok, lihat perang, perang, perang. Nah, momen inilah kita mau dengan musik ukulele menyampaikan pesan kepada para pemimpin dunia yang sedang berperang, stop peperangan. Hadirkan penambahan buat dunia. Apapun alasannya, anak-anak yang tinggal di negara-negara yang berperang menderita. Tertekan, ya kita orang di Maluku sudah pernah merasakan. Jadi momen ini kita mau sampaikan perdamaian dunia, menyerukan kedamaian dan perdamaian buat dunia di situ. Sehingga dunia ini tempat kita orang tinggal, bumi ini jadi indah buat semua anak-anak. Bukan hanya di Indonesia, di Ambon, tapi buat semua anak-anak. Karena memang musik dari dulu itu dipakai orang Maluku untuk menyampaikan pesan. Misal, dulu-dulu kan kalau ada orang orang mati kan, lonceng gereja bunyi, teng, lama kan, teng. Itu disampaikan dengan apa? Musik kan. Ada orang mati di kampung-kampung pakai tifa kan. Jalan dalam negeri tiba bunyi tang 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 berapa kali orang tua bilang, oh ini siapa yang meninggal, orang meninggal. Jadi message atau pesan disampaikan orang Maluku lewat musik, ya kan? Sama dengan kayak ada pertemuan di rumah negeri pasti ada tiba yang bunyi juga dari dulu sebelum ada apa toa, megafon dan itu. Jadi orang Maluku menyampaikan pesan dengan musik. Itu yang sekarang kita dari Malukan Ukulele Leaders mengajak 3.000 anak dari berbagai daerah dan Papua dan Maluku Utara untuk sama-sama menerapkan atau meneruskan apa sistem atau cara tradisi orang tua-tua Maluku menyampaikan pesan dengan musik. Cuma sekarang kita sampaikan pesan buat dunia, bukan sesama orang kampung. Berbedanya di situ. Nah, kita juga mendapat dukungan dari media-media asing untuk menuliskan apa yang kita kerjakan, kita orang kerjakan di Maluku di tanggal 4. Jadi media-media itu tidak datang wartawannya. Orang hanya minta kita orang bikin video dan ceritanya itu kirim nanti mereka menulis. Itu Kakak Bung. Luar biasa. Ya, jadi bukan internasional dan nasional saja, tapi Ya, sudah. di lokal juga ada ya. Ya, Siap. Kira-kira apa yang membuat ukulele Maluku tahun ini istimewa? ya. Jadi ukulele Maluku tahun ini istimewa dibandingkan tahun-tahun Tahun sebelumnya. sebelumnya. Ya, memang tahun ini lebih spesial karena satu, tidak ada itu seremonial. Tidak ada pejabat yang ini di depan bicara 30 menit, 20 menit. Karena setiap tahun tuh Malukan Ukulele Leaders evaluasi dengan teman-teman evaluasi. Oke, tahun lalu terlalu banyak pejabat bicara dan anak-anak nanti kan tidak suka dulu lama-lama dengan orang dewasa berbicara. Tahun ini tidak ada itu. Tahun ini lebih hanya kepada selebrasi. Selebrasi saja dan spesialnya karena itu anak-anak 3.000 menyuarakan perdamaian dunia dari sini. Luar biasa. Itulah yang membuat banyak orang luar negeri mengirimkan video Happy Malukan Ukulele Day, Ukulele Music for Peace War atau World Peace itu. Jadi ini gaungnya malah jadi internasional dengan event yang tanggal 4. Itu aja sih spesialnya dibandingkan dengan tahun lalu. Ya every year saya selalu luar biasa karena punya keunikan tersendiri dalam perayaannya. Kita semakin penasaran bagaimana sih acaranya. Datang. Ya, Kalau teman mau ketemu harus datang ya. mesti datang. Oke. Datang dan lihat. Soalnya kan saya bicara-bicara banyak-banyak. Lalu Ya, tuh datang. Ketung kan lebih suka yang kreativitas gitu. Ya, memang di tahun ini ada satu lagu utama itu yang Ambon City of Music. Banyak orang kalau orang lihat di TikTok, di media berita, banyak musisi juga jadi pesimis dengan Ambon City of Music. Dari ukulele kita orang melihat dengan cara yang berbeda. Tidak salah juga teman-teman yang musisi itu atau masyarakat pesimis dengan keberlangsungan Ambon City of Music. Karena satu, Ambon City of Music belum seperti yang semestinya. Mensejahterakan para musisi itu benar, tidak bisa dibohongi. Tapi dari MJL ya, Malukan Ukulele Leaders, kita melihat, orang melihat dengan cara yang berbeda. Untuk dapat itu slogan atau dapat branding, Ambon City of Music tidak gampang. Banyak orang yang sudah berdarah-darah sebelumnya, Ya. sehingga mendapat itu. Nah ini yang harus orang pertahankan. Kan pepatah bilang, membentuk itu gampang. Mempertahankan sustainable ini yang susah. Kenapa harus ada ukulele? Ambon City of Music, what unique? Orang kan tanya tuh. Ya. What unique Ambon City of Music dibandingkan dengan kota kreatif lain di
negara lain. Sekarang sudah bisa jawab. Ambon City of Music because 6,000 kids play ukulele in there. Ya. Ada 6.000 anak main ukulele di kota itu. Udah branding tuh, udah ciri khas tuh. Cuma memang kata orang sangat berharap ini bisa sustain, berlanjut. Sehingga memang tahun ini kata orang bikin lagu Ambon City of Music itu Ambon Manise. Kenapa? Itu jadi doa. Supaya Ambon City of Music tetap sustain, jalan. Dan Ambon Manise itu doa juga ada 3.000 anak. Ambon bisa kembali manis karena Ambon sekarang kotor. Ya kan? Jadi 3.000 anak menyanyi Ambon Manise. Karena sekarang kan di sekolah di mana-mana cuma sebut Ambon City of Music. Anak-anak generasi Z ini kan sudah lupa bahwa ada kita punya branding dari dulu Ambon Manise. Jadi lagu itu akan mengingatkan anak-anak lagi tentang Ambon Manise dan bait terakhir itu betul belum gini. Bangga lahir di sini. Jadi mau bilang buat anak-anak bahwa Ambon ini kita orang sudah harus bangga. Ambon sebagai orang Ambon, lahir sebagai orang Ambon. Itu sebuah kebanggaan, sebuah berkat dari Tuhan for kita orang. Itu kakak. Oke. Uniko, Siap. katong ada game sedikit sih nggak apa-apa tuh. Siapa apa? Yang pentingnya Katong susah-susah. boleh ajak bermain. Boleh. Siap. Katong akan dengar lagu. Nanti katong sama-sama tebak. Sama-sama tebak. Ya. Kalau Oh, tebak kata. oh ya, tebak kata dulu, tebak kata. Tebak kata dari Tebak kata dulu. Kalau hasa-hasa itu artinya apa? hasa-hasa. Ya. Itu kalau ketemu bilang, beta belah hasa-hasa pantai Ambon nih. Artinya itu belayar mendekati. Main perahu atau naik berlayar mendekati pulau. Mendekati pesisir pantai. Hasa-hasa. Itu menurut beta sih. Oh, berarti katong penggayu di pinggir pantai. Ya, pokoknya berlayar di tepi pantai. Hasa Berlayar di mendekati pantai. ke pantai. Siap, siap. Itu menurut beta. Oh betul ya? Oke, betul. Oh ya puji Tuhan juga. Kalau yang berikut itu kalau Donci nih, Donci itu lagu ya, musik ya. Donci Donci itu itu musik. sebuah lagu. Lagu. Itu ya, jelas. ya betul. Donci itu lagu, musik. Betul, 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 betul. Ah, ini yang susah ini. Ini Bolkoto ini kan terhafal judul-judul lagu nih bentuk tuh. Terus panggil saja. Oh, Oke. Kasnadi ganti. Oh, Kasnadi. Beta minta maaf juga, beta lama di luar negeri itu, jadi saya ngapal lagu-lagu di Ambon sini. Oke. Challenge-nya susah juga nih. Susah juga. Kasnai 5 detik lah, Kasnai 5 detik nih. Kasnai 5 detik. Iya. 5 detik. Uang ampungnya pun susah juga. Beta saja sen tahu. Akan beta semua tebak bahwa kata rindu ku semakin. Oh, Teman-teman ada yang mau jawab? Kita nasi. Kita nasi. Oh. Soalnya katanya dengar itanasi kan cepat. Iyo, itu kan slow tadi. Kalau kata kan biasa itanasi kamasai. Tanpa wira panggayo. Itu kan panggayo hasa. Ya kok slow kayak tadi ya, beta ilang jalan memang. Ali menyanyi, beta dengar Ali suara merdu kan, beta pernah dengar Ali menyanyi. Aduh, terima kasih. Beta main ukulele. Kapan Ali menyanyi? Om Niko main ukulele nih. Itu. Iya. Pak produser tolong eksekusi, Pak. Udah 3 lagu. Ada 3 lagu, belum habis. Pokoknya kalau beatnya beda, ancur beta memang. Kok Bento Ale bisa tahu kan itu etanasi sih Bento? Kok Ale bisa tahu itu etanasi kan? Oh, gitu. Naik 3 detik. Hancur ini. Rasa sayangi? Bukan. Oke, naik 5 menit. Detik. 5 menit. 5 detik. Nana usaika. Apa ceda?
Tidak. Oh, coba 5 detik dulu. Di para. Ambil lensu menarik. Balagu. La 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 la. Meski nuna duduk jauh dipanggil semuanya. Datang kemari, pura-pura tidak mau. Kalau dipanggil semuanya, kalian nuna punya suka sendiri. Aku bunyi dulu, Pak. Judulnya apa? Suka sendiri. Iyo. Goro-goro nih. Aduh, hancur ini. Hancur. Bentulnya sembantul ya barang jadi. Aduh, satu lagi. Ini challenge-nya paling keren ini nih. Kita rasa di beberapa podcast tapi ini yang keren kayaknya. Ini mesti rajin masuk karaoke ini kayaknya nih. Nah, 3 detik. Tanggal begitu ketemu lihat mana tuh. Oke. Beta komando. Itu ref senang kali. Kita putar tabale. Itu apa ya? Senang kali. Oh iya. Aduh, ini memang saya boleh pikir kalau luar negeri ini mesti jaga kamu semua ini. Oh keren ya. Kalau beta galap sekali. Oh, jadi buru galap. Galap sekali. Iyo. Kita bisa tahu lagu-lagu itu. Oke, sekarang katong sudah habis games. Oh, oke. Dangke les habis dangke. Oke, untuk merefresh ketemu otak juga tuh. Siap. Kita minum sedikit dulu. Silakan. Jadi begini Bung Niko. Ya, siap. Pesan Bung Niko untuk para pendengar podcast ini, terutama bagi mereka yang belum pernah merayakan Hari Ukulele Maluku. Pesannya betul ya. Pesan Bung Niko. Oke, Pak Saudara semua, kita orang punya event yang keren, Malukan Ukulele Day. Itu event hari musik tradisional orang Maluku di setiap 4 September. Kalau berkesempatan boleh hadir di Sport Hall, ada 3.000 anak main dari Muslim, dari Kristen. Pokoknya ini musik milik semua orang, event milik semua orang, milik semua agama. Dan ada edukasi di situ karena anak-anak yang datang dari pulau-pulau tidak datang dan langsung main ukulele, tapi dorang akan tampilkan dulu dorang punya tari tradisional yang dibawa dari kampung di situ di acara itu, sehingga ada edukasi transfer knowledge dari anak-anak dari kampung kepada anak-anak yang di kota yang tidak pernah pergi ke Tual, kan tidak tahu bahwa tarian di Tual namanya apa, cara menarinya bagaimana, ada di situ. Jadi kalau berkesempatan boleh datang, tapi kalau tidak berkesempatan datang, orang akan live di ada live streamingnya, bisa nonton dari rumah. Dan berharap sih bisa tolong doakan ketorang juga supaya acaranya jalan lancar-lancar, baik-baik, dan pesan yang mau disampaikan tahun ini untuk perdamaian dunia bisa didengar oleh pemimpin-pemimpin negara yang lagi berperang. Semoga semuanya berjalan baik ya guys. Amin. Oke, kemudian bagaimana cara terbaik bagi masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam Hari Ukulele Maluku ini? Ya, cara terbaiknya mendoakan satu ya, supaya itu semua lancar. Kalau selama ini kita jalan, ini event dibiayai lebih besar oleh masyarakat. Jadi masyarakat Maluku mensupport ketorang untuk melaksanakan event ini dengan mendonasikan anggaran ya, uang sedikit-sedikit. Jadi hidup kayak orang bersaudara tuh malah ketorang lihat di acara ini. Semua orang merasa memiliki ini event, bukan eventnya MJL, Malukan Ukulele Leader saja, tapi milik semua orang. Orang sumbang uang, orang donasi, dan kayak video-video pengucapan pun tidak hanya pejabat saja, tapi tukang ojek, cibu-cibu di pasar, tukang parkir, itu semua ada di situ. Ini event semua orang, sehingga ya cara terbaik yang tadi boleh mendoakan acaranya, boleh mendonasikan apapun ke situ, dan yang paling ketong rindukan itu bahwa berdoa supaya ini sustainable, jalan terus, tidak ada hal-hal yang mengganggu di hari hanya. Biasa saja. Yang itu luar biasa. Kami teman-teman, ketong undang Om Niko nyanyi satu lagu bisa? Kita nih kos pegang juga itu akan pakai lemahan di sini. Karena kebetulan beliau masuk dengan ukulele, berarti itu nyanyi lagu saja. Ukulele. Oke, betul nyanyi lagu
City of Music itu Ambon Manise aja ya. Kebetulan lagunya beta yang cipta jadi jangan sampai beta tahu kuncinya, tahu syairnya yo. Nyanyi lagu lain beta takut salah nih. Oh iya. Siap. Kota Ambon, kota yang masih dikelilingi lautan biru. Musik ukulele pono di Ambon, tahuri hutumuri suling datuni. City of Music itu Ambon Manise, suara toto buah di bawah bumi. Mari menyanyi membadendangi, hati kita sana lain di sini. Ambon Manise, Ambon Manise, Ambon kota musik. Kalicing jadi. Beta ini sebenarnya bingung. Coba dulu. Ini cuma empat tali Empat tali. Kalau 6 kan gitar. iya. Tapi enak tuh main ini. Ya. Siap. Enak. Dengarkan enak. Oke, teman-teman, saatnya ketong berpisah. Terima kasih Bung Niko. Sama-sama. Terima kasih Bung Niko sudah mengunjungi Halom Puncak Official. Dan kebanyak Halom Lagi, Puncak Official kalau dan Tuhan- kebanyak lah su kasih kesempatan ketemu bercerita baik kok. Pak saudara lu dengar. Kalau Tuhan kasih kesempatan, ketong akan ketemu lagi. Bung Niko. Siap. Berjaya teruslah ini Siap. dan keren ini podcastnya. Kita juga akan sampaikan ke banyak orang. Kita juga kasih informasi Amin. untuk orang-orang yang hebat di Maluku dikasih kesempatan ngomong di sini juga ya. Teman-teman, jadi sengaja beta ada banyak orang di luar sana yang melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, mungkin bisa diundang juga ke sini untuk menceritakan sehingga menginspirasi orang lain di Maluku melakukan hal yang sama. Oke, dan kita mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe Ketong Pung channel Halom Puncak Official. Dan jangan lupa bunyikan tanda lonceng notifikasinya supaya teman-teman yang akan ketinggalan video terbaru dari Ketong semua. Dan juga Ketong Pung akun media sosial Halom Puncak Official di Facebook, TikTok maupun Instagram. Teman-teman boleh ikuti Ketong dan follow Ketong di sana. Oke, bye-bye semuanya. Sampai beberapa Dan lagi. jangan lupa musik ukulele untuk perdamaian Maluku. Dan perdamaian dunia. Ukulele beta suka. Siap. Siap. Oke, Bro. Beres sih. Bro. Unik kok. Ini host pertama yang saya nggak beta bisa cara nih. Siap, Bung.